Pagi itu, seluruh lantai 27 perusahaan Arunatech bergetar oleh suara langkah sepatu seorang wanita. Suara itu keras, tegas, dan penuh wibawa. Semua karyawan yang mendengarnya otomatis menunduk. Itulah Nadira, CEO muda yang dikenal cantik, namun arogan, ambisius, dan tidak pernah menunjukkan sedikit pun empati pada siapapun. Wajahnya dingin, rahangnya tegas, dan tatapannya seperti pisau mengiris kepercayaan diri siapapun yang berdiri di hadapannya. Begitu pintu ruangannya terbuka, ia langsung membentak, "Kenapa ruangan ini panas sekali? Acek rusak lagi." Asistennya Dila menelan ludah sebelum menjawab, Teknisi sudah dipanggil, Bu. Katanya sedang dalam perjalanan ke sini." Nadira mendengus keras. Malam tadi, ia tidak tidur karena pesan darurat dari pusat. Delegasi investor dari Jepang memajukan jadwal pertemuan. Proyek itu bernilai ratusan miliar dan menentukan nasib Arunatech. Tanpa penerjemah profesional, pertemuan itu hampir mustahil berjalan mulus. Saat ia meremas pelipisnya, pintu diketuk pelan. Seorang pria masuk, mengenakan kaos hitam sederhana dan celana kerja penuh noda. Di tangannya ada kotak peralatan. "Permisi, Bu, nama saya Ryan, teknisi AC," ucapnya sopan. Nadira menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, penuh penghinaan. "Toh, cepat perbaiki, jangan bikin saya tambah emosi." Ryan tidak tersinggung. Ia mendekati AC yang berdering pelan, bekerja dengan hati-hati. Namun baru 5 menit, telepon meja Nadira berdering keras. "Bu Nadira, kabar buruk. Delegasi Jepang datang besok pagi, bukan lusa." Nadira langsung berdiri. "Apa mereka gila? Kita belum siap." Dan suara sekretaris di telepon semakin kecil. "Penerjemah kita masuk rumah sakit." Nadira memejamkan mata, panik untuk pertama kalinya. Di sudut ruangan, Ryan berhenti mengencangkan baut. Ia mendengar semuanya. Ia menoleh, ragu, lalu berkata pelan, "Maaf, Bu. Kalau Ibu butuh penerjemah bahasa Jepang, saya bisa bantu." Nadira menatapnya lama, lalu ia tertawa kecil penuh ejekan yang menusuk. "Kamu? Teknisi AC. Kamu pikir bahasa Jepang itu gampang? Jangan bikin saya tambah gila." Ryan menunduk sedikit, tetapi suaranya tetap tenang. "Tidak apa-apa kalau Ibu ragu. Tapi kalau Ibu mau, saya bisa baca teks bahasa Jepang apapun yang Ibu berikan." Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Nadira memicingkan mata, antara marah, lelah, dan putus asa. Akhirnya ia berkata dengan nada sinis, "Baik, Dila, ambilkan naskah presentasi Jepang tahun lalu." Ryan menerima lembaran kertas itu. Ia menarik napas pelan, dan ketika ia mulai membaca, suaranya berubah. Lembut, stabil, lancar. Pelafalannya sempurna seperti penutur asli. Nadira yang tadinya ingin menertawakan, kini perlahan menurunkan tangan, matanya membesar. Ryan membaca tanpa ragu, tanpa patah, nada dan intonasinya seperti seseorang yang sudah tinggal di Jepang bertahun-tahun. Ketika ia selesai, ruangan hening. Sangat hening. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, Nadira kehilangan kata-kata. Ryan menatapnya dan berkata pelan, "Kalau Ibu butuh bantuan, saya siap." Nadira berdiri kaku. Dalam hatinya hanya satu kalimat, siapa sebenarnya pria ini? Ruangan itu terasa membeku setelah Ryan selesai membaca. Nadira berdiri mematung, tak tahu harus percaya atau menolak apa yang baru saja ia dengar. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena kagum, tapi karena harga dirinya terasa ditampar oleh kenyataan yang tak terduga. Dila menatap Nadira dengan wajah bingung, lalu berbisik, "Bibu, sepertinya dia benar-benar fasih." Nadira mengangkat tangan, menyuruh Dila diam. Ia melangkah mendekati Ryan dengan tatapan yang sulit dibaca. Campuran curiga, takut, dan gengsi yang berusaha, ia sembunyikan mati-matian. "Kamu belajar dari mana?" Suara Nadira rendah, namun menusuk. Ryan tersenyum kecil. "Nanti saya jelaskan, Bu. Yang penting, saya bisa bantu pertemuan besok." Nadira menoleh, berjalan mondar-mandir, pikirannya dipenuhi rasa kacau yang tak biasa ia rasakan. Selama ini, ia selalu mengendalikan situasi. Ia selalu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi sekarang,
Perusahaan besar bergantung pada seorang teknisi AC yang bahkan tidak tercatat dalam struktur divisi manapun. Ia berhenti tiba-tiba, lalu menatap Ryan dengan dingin. Jika kamu gagal, kalau kamu mempermalukan saya di depan delegasi Jepang, saya pastikan kamu tidak akan pernah bekerja di kota ini lagi. Ryan hanya mengangguk tanpa gentar. Saya mengerti, Bu, tapi saya tidak akan mengecewakan. Jawaban itu membuat Nadira terdiam sejenak. Ada ketenangan pada pria itu, ketenangan yang justru membuat Nadira semakin gugup. Dila tiba-tiba masuk lagi sambil membawa setelan jas hitam. Bu, ini jas formal yang ada di gudang customer service. Mungkin ukurannya cocok untuk Pak Ryan. Nadira melirik jas itu sekilas. Letakkan di sofa. Besok dia tidak boleh tampil seperti teknisi. Investor Jepang sangat memperhatikan detail. Kalau dia datang dengan kaos lusuh seperti itu, kita habis. Ryan tersenyum sopan. Terima kasih, Bu. Saya akan memakainya. Nadira tidak menjawab. Ia hanya menatap Ryan dalam sekali lagi. Tatapan yang tidak lagi sepenuhnya meremehkan, tapi juga belum mampu menghormati. Ryan membereskan peralatannya, lalu berkata pelan, Aceh, ruangan ibu sudah dingin. Saya pergi dulu. Saat pintu menutup, Nadira menyandarkan diri ke meja kerjanya. Napasnya berat, tangannya sedikit bergetar. Dila pelan-pelan bertanya, Bu, ibu yakin mau mengandalkan dia? Nadira menatap jendela yang memperlihatkan langit Jakarta sore itu. Matahari mulai tenggelam sama seperti rasa percaya dirinya. Aku tidak punya pilihan lain, jawab Nadira lirih. Kalau besok dia tidak datang, kita selesai. Dila menggigit bibir. Bu, tadi waktu dia membaca saya merinding. Jujur saja, saya belum pernah dengar penerjemah kantor kita membaca sefasih itu. Nadira menutup mata sejenak. Kalimat itu menampar hatinya dengan lembut, namun tetap terasa sakit. Dalam hati, ia bertanya untuk pertama kalinya. Siapa sebenarnya teknisi AC yang baru saja menyelamatkan perusahaan ini? Dan mungkin juga menyelamatkan aku. Malam itu, kantor perlahan sepi. Lampu-lampu mulai dipadamkan, menyisakan hanya cahaya lembut dari ruang CEO yang masih terbuka sedikit. Nadira duduk sendirian, memandangi layar laptop yang penuh revisi presentasi. Namun pikirannya terus melayang ke sosok Ryan. Teknisi AC, tapi membaca bahasa Jepang seperti profesor. Sederhana penampilannya, tapi sikapnya tenang, bahkan lebih tenang dari para manajer senior. Tidak ada yang masuk akal. Nadira mengetuk meja dengan gelisah. Apa aku gila mempercayai orang itu? Gumamnya sendiri. Dila masuk membawa secangkir teh hangat. Bu, mungkin ibu perlu istirahat sebentar. Nadira tidak menjawab. Ia hanya menatap teh itu lama sebelum akhirnya berkata, Dila, apa menurutmu dia akan datang besok? Dila terkejut. Belum pernah ia melihat Nadira selemah itu. Saya rasa iya, Bu. Dari caranya bicara, dia terlihat sangat yakin. Nadira memalingkan wajah ke jendela. Jakarta malam hari terlihat seperti lautan cahaya, tapi hatinya seakan terperangkap dalam kabut. Aku membentaknya, menghinanya, menganggapnya bodoh. Dan sekarang aku berharap dia menyelamatkanku, menyelamatkan perusahaan ini. Dila menatapnya penuh simpati. Bu, kadang bantuan datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Nadira menghela napas. Aku hanya takut. Kalau dia tidak datang besok, kita habis. Aku habis. Keheningan mengambang di antara mereka. Untuk pertama kalinya, Dila melihat sisi manusiawi dari CEO yang selama ini terkenal tidak punya hati. Pukul 9 malam, Nadira akhirnya memutuskan pulang. Namun sebelum ia melangkah keluar, ia menatap jas hitam yang tergantung di sofa. Jas itu bukan hanya pakaian. Itu adalah taruhan, harapan, dan mungkin sebuah permulaan baru yang belum pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, Nadira datang lebih awal. Wajahnya tegang namun rapi, rambutnya disisir sempurna. Ia duduk gelisah sambil memandangi jam dinding. Pukul 7:05. Belum ada tanda-tanda Ryan. Pukul 7:20. Nadira mulai mengetuk meja, pelan namun penuh kegelisahan. Kenapa dia belum datang? Bisiknya. Pukul 7:28. Tiba-tiba, pintu diketuk pelan. Nadira langsung berdiri. Pintu terbuka.
Dan di sana, Ryan berdiri. Bukan sebagai teknisi ASI. Ia mengenakan jas hitam elegan, kemeja putih bersih, rambut disisir rapi, wajahnya tenang dan penuh kepercayaan diri. Semua aura teknisi sederhana yang kemarin ia bawa lenyap. Yang berdiri di depan Nadira saat itu adalah pria yang tampak seperti profesional kelas atas, bahkan lebih rapi dari sebagian besar eksekutif di perusahaan itu. Nadira terpaku. Ryan menunduk sopan. "Maaf membuat ibu menunggu. Saya memastikan ibu saya sarapan dulu sebelum saya berangkat." Nadira menelan ludah. "Kamu datang?" "Tentu, Bu. Saya sudah berjanji." Ada sesuatu yang menghangat di dada Nadira, rasa lega yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengangguk pelan, suaranya lebih lembut dari biasanya. "Aku harap kamu siap." Ryan tersenyum. "Sangat siap, Bu." Dan untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, Nadira merasa ia tidak sedang melangkah sendirian. Ruang rapat lantai eksekutif tampak sempurna. Meja panjang mengilap, proyektor menyala tenang, botol air tertata rapi. Namun, suasana di dalamnya jauh dari tenang. Nadira berdiri dekat jendela besar, kedua tangannya saling menggenggam di belakang, menutupi kegelisahan yang makin sulit ia sembunyikan. Ryan berdiri tak jauh dari pintu, tegak, tenang, dan penuh wibawa. Jas hitam itu tampak sangat pas di tubuhnya, membuatnya terlihat lebih seperti diplomat daripada teknisi AC. Beberapa staf yang lewat bahkan berhenti sejenak, menatap dengan wajah tak percaya. Dila berbisik pada Nadira. "Bu, kalau saya tidak tahu siapa dia, saya pasti mengira dia penerjemah profesional yang direkrut khusus dari luar negeri." Nadira tidak menjawab. Ia hanya menatap Ryan dari sudut mata. Diam-diam mencoba memahami pria yang kemarin ia rendahkan habis-habisan. Pukul 8:03, suara lift terdengar dari ujung koridor. Nadira langsung tegang. "Mereka datang," bisiknya. Ryan menghela napas perlahan, lalu mendekati pintu. "Izinkan saya membukanya, Bu." Nadira mengangguk pelan. Pintu lift terbuka. Delegasi Jepang keluar dengan langkah mantap. Di depan mereka, seorang pria berumur sekitar 50-an berjalan anggun dengan setelan abu-abu lembut. Takahashi Masato, investor yang sangat disegani. Nadira menunduk sopan, siap menyambut. Namun, sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, Ryan melangkah maju, menatap Takahashi dengan penuh hormat, lalu berkata dalam bahasa Jepang yang mengalir lembut, "Ohayo gozaimasu Takahashi-san, yoroshiku onegai shimasu." "Sungguh kehormatan bisa bertemu Anda lagi." Takahashi terhenti, matanya membesar. Ekspresinya berubah, kaget, lalu perlahan tersenyum lebar. "Sore wa, Ryan-kun, hontau ni Ryan?" "Itu, Ryan, benarkah kamu Ryan?" Nadira terpaku di tempat. "Lagi? Mereka kenal juga?" Ryan menunduk sopan. "Hai Takahashi-san, watashi desu." "Iya Pak Takahashi, ini saya." Takahashi tertawa kecil, penuh kebahagiaan, lalu menepuk bahu Ryan. "Subarashi, aku tidak percaya kita bertemu lagi setelah 4 tahun. Kamu masih sehebat dulu." Dila hampir menjatuhkan dokumen. Nadira membeku. Wajahnya membara antara terkejut, malu, dan kagum yang ia tahan mati-matian. Takahashi beralih ke Nadira, kini berbicara dalam bahasa Inggris agar semua mengerti. "Bu Nadira, perusahaan Anda sangat beruntung memiliki pria ini. Dia bukan sekadar penerjemah, dia ahli yang sangat saya hormati." Kata-kata itu mendarat di hati Nadira seperti badai. Ryan hanya menunduk pelan, tetap rendah hati. "Terima kasih, Takahashi-san. Saya akan berusaha sebaik mungkin hari ini." Pertemuan pun dimulai. Nadira membuka slide pertama dengan suara tenang, setenang mungkin yang ia bisa. "Terima kasih atas kedatangan Anda. Kami sangat menghargai waktu Anda." Ryan menerjemahkan dengan sempurna. Nada bicaranya lembut, ritmenya stabil, bahasa tubuhnya profesional. Setiap kalimat yang ditanyakan delegasi Jepang diterjemahkannya tanpa jeda, tanpa keraguan. Nadira beberapa kali menoleh tanpa sadar. Setiap kali Ryan menjawab pertanyaan kompleks dengan mudah, matanya seperti membaca lebih dari sekadar bahasa. Ia memahami konteks, strategi, dan maksud bisnis di baliknya. Dila berbisik tertahan. "Bu, saya tidak pernah lihat seseorang menerjemahkan sedalam itu." Nadira pelan menjawab,
Aku juga. Takahashi lalu bertanya dalam bahasa Jepang cepat dengan aksen Kansai, aksen yang bahkan penerjemah profesional sering sulit mengikuti. Ryan tersenyum kecil, lalu menjawab tanpa sedikit pun ragu. Delegasi Jepang saling melirik terkesan. Takahashi mengangguk puas, terlihat bangga. Di saat itu, Nadira merasakan sesuatu menghantam dadanya. Pria yang sejak awal ia pandang rendah, ternyata memiliki kemampuan yang jauh melebihi siapapun di ruangan itu. Saat presentasi berlanjut, detik demi detik, pikiran Nadira semakin kacau. Dalam hati ia berkata, selama ini aku buta. Aku benar-benar buta. Siapa sebenarnya pria yang kemarin kukatakan tidak lebih dari teknisi AC? Jam bergeser perlahan menuju pukul 9:15. Ruang rapat yang sejak tadi penuh ketegangan kini berisi udara yang berbeda, lebih hangat, lebih hidup, lebih terkesan. Delegasi Jepang duduk sedikit lebih santai, beberapa bahkan mengangguk pelan setiap kali Ryan menyampaikan terjemahan dengan alunan suara tenang dan penuh keyakinan. Nadira melanjutkan presentasinya, menjelaskan strategi pengembangan teknologi perusahaan dalam 5 tahun ke depan. Namun tak bisa dipungkiri, setiap kali ia menyampaikan bagian yang rumit, matanya refleks melirik ke arah Ryan. Pria itu berdiri kokoh di sampingnya, tidak hanya menerjemahkan, tapi membuat setiap penjelasan terdengar lebih elegan, lebih meyakinkan, bahkan lebih mudah dipahami daripada bahasa aslinya. Nadira terkejut pada dirinya sendiri. Apakah tanpa dia, semua ini akan runtuh? Ketika sesi diskusi dimulai, Takahashi mengajukan pertanyaan teknis tentang keamanan data. Biasanya, pertanyaan ini membutuhkan penerjemah profesional tingkat tinggi karena banyak istilah rumit dan konteks yang dalam. Nadira bersiap membantu Ryan jika diperlukan. Namun, sebelum ia sempat bicara, Ryan sudah bergerak. Ia menatap Takahashi dengan penuh hormat, lalu menjawab dalam bahasa Jepang yang begitu fasih hingga semua orang berhenti menulis. Suaranya stabil, penuh rasa percaya diri, dan penjelasannya sangat terstruktur. Nadira melongo tanpa sadar. Dila memegang dadanya sendiri. Delegasi Jepang terdiam, lalu mengangguk cepat. Takahashi tersenyum puas. Seperti yang kuingat, kamu tidak pernah mengecewakan Ryan-kun. Kata-kata itu membuat Nadira menunduk sedikit, bukan karena malu, tapi karena hatinya seperti ditarik sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kagum, tapi juga menyesal. Setelah sesi pertanyaan selesai, Takahashi berdiri dan menjabat tangan Nadira dengan mantap. Bu Nadira, presentasi Anda luar biasa. Saya sangat puas. Kami siap melanjutkan tahap selanjutnya dari kerjasama ini. Nadira tersenyum, menahan napas lega. Terima kasih, Takahashi-san. Kami sangat menghargai kepercayaan Anda. Namun Takahashi tidak berhenti di situ. Ia menoleh kepada Ryan, menatapnya dengan penghargaan yang tulus. Dan Anda adalah alasan mengapa semuanya berjalan lebih mulus dari yang saya harapkan. Saya harap perusahaan ini memberi Anda tempat yang layak. Kalimat itu menghantam Nadira seperti badai. Ketika delegasi Jepang meninggalkan ruangan, keheningan panjang mengikuti. Nadira berdiri mematung dekat meja. Matanya mengarah pada layar proyektor yang mulai meredup. Dila menatap Nadira, lalu menatap Ryan. Dua orang yang berdiri di dunia berbeda, tapi hari ini peran mereka bertukar. Dan akhirnya Nadira berkata, dengan suara yang tidak lagi tajam, Ryan. Ryan menoleh. Ya Bu, terima kasih, kamu menyelamatkan perusahaan ini. Ryan tersenyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Nadira menatapnya lama, lebih lama dari yang seharusnya. Ada sesuatu di balik tatapan itu, sesuatu yang ia tahan selama bertahun-tahun, kerentanan. Dalam hati Nadira bergema sebuah kalimat yang tidak bisa ia ucapkan. Dan kamu juga menyelamatkan aku dari kesombongan yang selama ini menutup mata dan hatiku. Setelah delegasi Jepang pergi, ruang rapat perlahan kembali sunyi. Cahaya proyektor yang tadinya menerangi wajah-wajah tegang kini meredup, meninggalkan bayangan lembut di dinding. Nadira berdiri di dekat meja presentasi, memegang map yang sejak tadi menjadi sandaran kekuatan terakhirnya. Tapi kini,
Bukan map itu yang membuatnya tetap berdiri tegak, melainkan pria yang berdiri beberapa langkah darinya. Ryan sedang membereskan beberapa lembar dokumen. Gerakannya pelan, rapi, dan tetap penuh hormat. Seolah apa yang baru saja ia lakukan bukan sesuatu yang luar biasa, melainkan bagian biasa dari hidupnya. Dila mendekati Nadira, menunduk pelan. "Bu, saya benar-benar tidak menyangka. Kalau bukan dia, saya yakin kita sudah gagal." Nadira hanya mengangguk pelan. "Aku tahu." Matanya mengikuti Ryan tanpa sadar. Wajah pria itu terlihat tenang, tapi sorot matanya menunjukkan kedewasaan yang tidak pernah Nadira lihat pada siapapun di kantornya. Ada kedalaman di sana. Kedalaman yang tidak cocok dengan seseorang yang bekerja sebagai teknisi AC. Ryan mendekat, memegang map hasil presentasi. "Bu Nadira, apakah ada yang bisa saya bantu lagi?" Nadira mengangkat wajahnya. Sebuah kalimat berkecamuk di dadanya, lalu akhirnya keluar dalam suara yang sangat pelan. "Aku minta maaf." Ryan berhenti. Dila terlonjak kecil. Nadira sendiri hampir tidak percaya kata-kata itu keluar dari mulutnya. Ryan mengerjapkan mata. "Maaf, Bu. Aku minta maaf karena meremehkanmu kemarin." Nadira menarik napas pelan. Tangannya meremas map. "Cara bicara aku, tatapanku, aku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu." Ryan menatapnya dengan lembut, tanpa sedikit pun kebencian. "Saya mengerti, Bu. Waktu itu situasinya sangat menegangkan." Nadira menggeleng. "Bukan alasan, aku keliru menilai seseorang hanya dari penampilannya." Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Ryan tersenyum kecil, senyum yang entah kenapa membuat dada Nadira menghangat. "Terima kasih, Bu. Saya menghargai permintaan maaf Ibu." Nadira mengalihkan pandangan, merasa hatinya goyah. Ia menelan ludah, lalu bertanya lirih, "Ryan, bagaimana kamu bisa berbahasa Jepang sefasih itu? Kau bukan hanya fasih, kau seperti seseorang yang tinggal di sana bertahun-tahun." Ryan diam sejenak, menatap lantai sebelum akhirnya berbicara. "Saya memang pernah tinggal di Jepang, Bu." Nadira terkejut. "Berapa lama?" "Hampir 7 tahun." Nadira semakin terpaku. 7 tahun bukan waktu singkat. Itu cukup untuk membentuk seluruh hidup seseorang. "Aku tidak mengerti," ujar Nadira. Suaranya mulai gemetar. "Kalau kamu punya kemampuan seperti itu, kenapa kamu menjadi teknisi AC?" Ryan tersenyum, senyum yang penuh luka namun tetap hangat. "Itu cerita panjang, Bu. Tapi saya pulang karena ibu saya sakit. Saya tidak punya keluarga lain. Jadi, saya harus kembali ke Indonesia dan mencari pekerjaan apapun agar bisa dekat dengan beliau." Nadira perlahan merasakan hatinya retak. Seluruh kesombongan yang dulu tumbuh bertahun-tahun hancur dalam satu kalimat sederhana itu. Ryan melanjutkan, suaranya lembut namun menusuk. "Bahasa Jepang, pengalaman kerja, semua itu tidak ada artinya kalau ibu saya tidak ada. Jadi, saya memilih pekerjaan yang membuat saya bisa pulang cepat, pulang setiap hari, meskipun harus mulai dari bawah." Nadira menahan napas. Dila menutup mulutnya, matanya memanas. Ryan tersenyum tipis. "Hidup kadang memaksa kita berjalan ke arah yang berbeda, Bu. Tapi saya tidak menyesal." Nadira memandangnya dalam-dalam, untuk pertama kalinya, bukan sebagai CEO, bukan sebagai wanita arogan, tapi sebagai seseorang yang mengagumi keberanian seorang anak terhadap ibunya. "Aku..." Nadira berbisik, hampir tak bersuara. "Aku tidak tahu." Dan untuk pertama kalinya sejak menjadi pemimpin tertinggi Aruna Tech, Nadira merasa kecil, tapi bukan karena lemah, kecil karena ia menyadari betapa sempit pandangannya selama ini. Ryan menunduk sopan. "Tidak apa-apa, Bu. Sekarang Anda sudah tahu." Nadira memegang dadanya secara refleks, mencoba menenangkan debaran yang tidak biasa. Ada kekaguman, ada rasa hormat, ada sesuatu yang lain yang belum siap ia akui. Namun satu hal ia tahu dengan pasti. Pria ini bukan sekadar teknisi. Dia lebih berharga daripada semua orang yang pernah bekerja dengannya. Setelah percakapan itu, Nadira mengajak Ryan kembali ke ruang CEO
untuk membahas hasil pertemuan. Tapi sesampainya di sana, langkah Nadira terasa berbeda, tidak lagi sombong, tidak lagi penuh amarah. Ada keteduhan yang pelan-pelan muncul dalam sikapnya, sesuatu yang tidak pernah Dila lihat selama ia bekerja bertahun-tahun dengan atasan itu. Ryan duduk dengan hati-hati di kursi tamu. Nadira berdiri beberapa detik, menatap pria di depannya seakan sedang memastikan sesuatu di dalam dirinya sendiri. Lalu ia menarik napas panjang dan berkata dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. "Ryan, aku sudah membuat keputusan." Ryan menegakkan tubuhnya. Dila ikut menatap dengan cemas. Nadira berjalan mengambil sebuah map biru dari laci meja. Map itu terlihat tebal, formal, penuh dokumen yang tidak sembarangan. Ia meletakkannya di depan Ryan dengan gerakan perlahan. "Mulai hari ini," ucap Nadira, "kamu tidak lagi bekerja sebagai teknisi AC di perusahaan ini." Ryan terdiam. Seluruh ruangan ikut menahan napas. Nadira melanjutkan, suaranya mantap namun penuh kehangatan yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. "Kamu bekerja di sini sebagai staf resmi hubungan internasional. Dan bukan hanya itu, kamu juga akan menjadi asisten khusus saya." Dila hampir menjatuhkan tablet dari tangannya. Mulut Ryan sedikit terbuka, syok tapi penuh rasa hormat. "Bu, apa Anda yakin?" Suaranya lirih, hampir bergetar. Nadira tersenyum kecil, senyum ringan yang jarang muncul di wajah dinginnya. "Sangat yakin. Kemampuanmu tidak pantas berada di ruang mesin atau memegang obeng. Kamu pantas berada di ruang rapat, memegang masa depan perusahaan ini." Ryan menghela napas panjang. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu Nadira. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas ini." Nadira mendekat sedikit, menatapnya lembut. "Kamu sudah membalasnya hari ini, Ryan. Kamu menyelamatkan kita semua." Ia membuka map itu, menunjukkan beberapa dokumen. "Ini kontrak resmimu. Ini izin pemakaian mobil dinas untuk pekerjaan lapangan. Dan ini surat tinggal sementara yang bisa kamu gunakan bersama ibumu selama 5 tahun. Ryan terpaku. Beberapa detik ia tidak bisa bicara sama sekali. Ia hanya menatap dokumen-dokumen itu, lalu menunduk dalam-dalam. "Bu, ini terlalu banyak. Saya tidak layak." Nadira segera memotong, suaranya lembut namun tegas. "Jangan pernah bilang kamu tidak layak. Kamu lebih dari layak. Ini bukan hadiah. Ini pengakuan atas kemampuanmu." Ada keheningan panjang, keheningan yang bukan canggung, tapi penuh makna. Ryan akhirnya bersuara lagi. "Kalau begitu, saya akan menerimanya, tapi saya punya satu permintaan." Nadira mengangkat alis. "Permintaan?" Ryan menatapnya dengan kejujuran yang dalam, sesuatu yang membuat dada Nadira menghangat. "Jika suatu hari ibu saya sakit lagi dan saya harus pulang lebih cepat atau izin, saya ingin bisa jujur pada ibu tanpa takut kehilangan pekerjaan." Nadira terpaku. Lalu ia tersenyum. Kali ini lebih hangat dari sebelumnya. "Itu bukan permintaan, Ryan. Itu hakmu sebagai manusia." Ryan menunduk. Hatinya tersentuh. Beberapa detik berikutnya, Nadira membuka laptopnya. Sebuah email baru muncul di layar. Ia membacanya cepat, lalu berkata dengan sedikit senyum tak percaya. "Ini dari Takahashi-san." Ryan mendekat. Ia bilang, "Selamat. Perusahaan Anda sangat beruntung memiliki Ryan. Tolong pertahankan dia." Dan Nadira berhenti sejenak, menatap Ryan. "Dia juga menanyakan kapan kamu bisa datang ke Jepang lagi untuk proyek khusus tahun depan." Ryan terpaku. Mata yang biasanya tenang itu kini penuh getaran haru. "Saya kembali ke Jepang?" bisiknya. Nadira mengangguk pelan. "Kalau kamu mau, kita bisa atur semuanya." Ryan menarik napas dalam-dalam. Ia tidak pernah berharap hidupnya berubah secepat ini. Tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaan kecil memperbaiki AC akan membuka pintu sebesar ini. Nadira menatapnya lama. Tanpa sadar matanya melembut, penuh kekaguman. "Saya tidak menyangka," ucap Ryan pelan, "bahwa hidup memberi saya kesempatan kedua." Nadira menjawab dengan suara nyaris berbisik. "Kamu yang membuat kesempatan itu datang." Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu dimulai, keduanya saling tersenyum,
bukan sebagai CEO dan teknisi, tapi sebagai dua manusia yang saling memahami. Pagi berikutnya, lantai 27 terasa berbeda. Cahaya matahari yang biasanya terasa dingin, kini memantul hangat di sepanjang koridor. Karyawan yang lewat saling berbisik pelan, beberapa bahkan terlihat penasaran, seolah-olah mereka menunggu sesuatu terjadi. Begitu Nadira keluar dari lift, langkahnya tidak lagi sekeras atau segarang biasanya. Ada ketenangan yang aneh pada wajahnya. Ketenangan yang hanya muncul pada seseorang yang baru saja mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Saat ia mendekati ruangannya, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Ryan sudah berdiri di depan pintu, dengan jas biru tua, rambut tersisir rapi, dan 2 cangkir kopi hangat di meja kecil dekat pintu. Begitu melihat Nadira, Ryan tersenyum. "Selamat pagi, Bu Nadira." Nadira terpaku beberapa detik. Tidak ada kesan teknisi sama sekali. Yang berdiri di depannya adalah seorang profesional, tampan, tenang, berwibawa, dan entah kenapa membawa ketulusan yang jarang ia temui di lingkungan kerja yang penuh intrik. "Pagi, Ryan," jawab Nadira pelan. "Kamu datang lebih awal. Saya ingin memastikan semua agenda ibu hari ini tertata rapi." Ryan memberikan sebuah tablet berisi jadwal lengkap, lebih terstruktur dari apapun yang pernah dibuat para asisten sebelumnya. Nadira menerima tablet itu, merasa ada sesuatu yang hangat mengisi dadanya. "Terima kasih," ucapnya tulus. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia mengucapkan terima kasih dengan hati yang benar-benar lembut. Ryan mengangguk. "Oh ya, Bu, ibu saya pagi ini kondisinya lebih baik. Mungkin karena tadi malam saya pulang membawa kabar baik." Nadira tersenyum kecil. "Syukurlah, dan mulai sekarang, kesehatan ibumu juga menjadi prioritas saya. Kamu boleh izin kapanpun jika diperlukan." Ryan tampak tersentuh. "Terima kasih, itu sangat berarti bagi saya." Hening sejenak. Bukan hening yang canggung, tetapi hening yang hangat. Hening 2 orang yang mulai saling memahami. Menjelang siang, sebuah email dari Takahashi masuk. Nadira memanggil Ryan masuk ke ruangannya. "Ryan, lihat ini," katanya sambil memutar layar. Ryan mendekat. Email itu panjang, penuh pujian. Takahashi menulis bahwa pertemuan kemarin adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia hadiri. Ia mengucapkan selamat atas promosi Ryan dan mengundangnya menjadi tamu kehormatan pada acara internasional di Tokyo tahun depan. Ryan menutup mulutnya, matanya bergetar. "Bu Nadira, ini..." Tidak ada kata yang mampu menggambarkan perasaannya. Nadira melihat itu, dan dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang sulit ia definisikan. Rasa bangga, rasa terharu, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang mulai tumbuh secara perlahan. "Kamu layak mendapatkannya," kata Nadira lirih. "Kalau kamu ingin pergi, saya akan mendukung penuh." Ryan menatapnya. Tatapan itu jujur, dalam, dan penuh rasa hormat. "Saya tidak pernah menyangka hidup saya akan berubah secepat ini." Nadira tersenyum pelan. "Saya juga tidak pernah menyangka bahwa seorang teknisi AC bisa mengubah cara saya melihat dunia." Ryan tertawa kecil. Nadira ikut tersenyum, senyum yang jarang muncul di wajahnya selama ini. Di luar ruangan, beberapa staf melihat mereka dan saling berbisik. Tidak satupun menyangka bahwa pria yang kemarin memegang obeng kini menjadi seseorang yang begitu dihormati. Dan Nadira, yang biasanya berjalan dengan dinding emosi setinggi langit, kini terlihat lebih manusia, lebih lembut. Jelang sore, Nadira memanggil Ryan lagi. "Duduklah, Ryan." Ryan duduk tenang. "Ada sesuatu yang ingin saya berikan." Ia mengeluarkan sebuah amplop putih dari laci. Ryan menerimanya dan perlahan membuka isinya. Di dalamnya, kartu identitas perusahaan baru. Nama, Ryan Aditya. Jabatan, penerjemah senior and asisten khusus CEO foto Ryan dengan jas elegan terpampang jelas. Simbol resmi identitas baru, identitas yang mengangkat hidupnya dari bawah ke titik yang bahkan ia sendiri tidak pernah bayangkan. Ryan menghembuskan napas perlahan, matanya memerah. "Bu, saya tidak tahu bagaimana membalas semua ini." Nadira menggeleng pelan.
Kamu tidak perlu membalas apapun, cukup tetap menjadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup. Ryan menunduk, tersenyum penuh rasa syukur. Nadira memandangnya lama, sangat lama. Ada sesuatu yang berubah dalam tatapannya, sebuah rasa yang tumbuh tanpa ia sadari, namun kini semakin sulit ia sembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, Nadira merasa tidak lagi berjalan sendirian. Hari itu berjalan lengang menuju senja. Cahaya matahari terakhir menembus jendela besar ruang CEO, memantulkan warna keemasan yang jarang sekali tampil begitu hangat di ruangan itu. Nadira berdiri di depan jendela, memandangi jalanan Jakarta yang mulai penuh lampu kendaraan, sementara pikirannya dipenuhi sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Pintu diketuk pelan. "Bu Nadira, saya dipanggil." Ryan masuk dengan langkah tenang. Jas yang ia kenakan sepanjang hari masih rapi, namun aura yang ia bawa kini berbeda. Lebih percaya diri, lebih matang, seakan ia terlahir kembali. Nadira berbalik, menatapnya tanpa sedikit pun nada superior yang dulu selalu ia pakai. "Ryan, ada yang ingin kubicarakan." Ia duduk, dan untuk pertama kalinya, isyarat kecil tangannya mengundang Ryan untuk duduk juga. Sebuah gestur yang tak pernah ia berikan kepada seorang staf manapun sebelumnya. Ryan duduk perlahan. "Ada apa, Bu?" Nadira menatap tangannya sendiri, meremasnya pelan, lalu berkata dengan nada yang sangat hati-hati. "Aku ingin mengajakmu makan malam, bukan formal, bukan untuk kerja, hanya untuk berterima kasih." Ryan terdiam. Wajahnya tampak terkejut, namun hangat. "Bu, saya senang sekali. Tapi apa Anda yakin? Saya tidak ingin merepotkan." Nadira tersenyum pelan, senyum lembut yang jarang muncul. "Kamu tidak merepotkan. Kamu justru membuat hidupku lebih mudah, Ryan." Kalimat itu membuat udara di ruangan menghangat. Ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka. Sesuatu yang Nadira sendiri takut akui. Tetapi ia melanjutkan, "Ada restoran di rooftop gedung sebelah. Tempatnya tenang. Kita bisa bicara lebih manusia." Ryan menatapnya, tersenyum kecil. "Kalau begitu, saya dengan senang hati." Malam turun cepat. Mereka bertemu di rooftop restoran, tempat dengan lampu-lampu hangat dan pemandangan kota yang memukau. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma makanan dan suara musik instrumental lembut. Ryan sudah tiba lebih dulu. Ketika Nadira muncul, ia berhenti sejenak. Karena Nadira malam itu tidak memakai jas abu-abunya, tapi gaun kerja sederhana berwarna navy yang membuat dirinya terlihat lebih lembut, lebih dekat, lebih manusia. Ryan berdiri. "Bu Nadira, Anda terlihat sangat berbeda malam ini." Nadira tersipu sedikit, sesuatu yang sangat jarang terjadi. "Aku cuma ingin tampil tidak seperti CEO yang menyebalkan." Ryan tertawa kecil. "Anda tidak menyebalkan, Bu. Anda hanya punya banyak beban." Nadira duduk, tersenyum samar. "Kadang aku merasa seperti robot. Harus tegas, harus kuat, harus dingin, sampai aku tidak punya kesempatan untuk menjadi diriku sendiri." Ryan menatap malam kota. "Kalau begitu, malam ini biarkan Bu Nadira menjadi manusia, bukan CEO." Ada diam panjang, diam yang nyaman, bukan canggung. Pelayan datang membawa makanan. Aroma sup Jepang menghangatkan udara di antara mereka. Saat makan, Nadira berkata pelan, "Ryan, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu." Ryan meletakkan sendoknya. "Apa yang ingin ibu tahu?" "Semua," jawab Nadira tanpa sadar, lalu cepat menutup mulutnya, malu. "Astaga, maksudku hanya tentang kehidupanmu." Ryan tersenyum lembut. Ia mulai bercerita tentang 7 tahun di Jepang, menjadi penerjemah wisata, membantu tamu-tamu VIP, bekerja di Kyoto, Osaka, Tokyo. Ia bercerita tentang tempat-tempat yang ia cintai, budaya yang ia pelajari, dan akhirnya keputusan berat meninggalkan semuanya demi merawat ibunya yang sakit. Nadira mendengarkan tanpa berkedip. "Aku tidak tahu. Sakitnya meninggalkan kehidupan seperti itu." Ryan menggeleng pelan. "Untuk seorang ibu, saya tidak menyesal.
bahkan jika harus mulai dari bawah lagi. Nadira merasakan dadanya bergetar. Inilah sisi yang membuatku paling kagum darimu. Ryan menatapnya. Dari saya? Ya, jawab Nadira, suaranya pelan namun jujur. Dari kamu, cara kamu mencintai ibumu, cara kamu menghadapi hidup tanpa mengeluh, cara kamu tetap rendah hati meski kamu bisa saja berada jauh di atas semua orang di perusahaan ini. Ryan terdiam, matanya sedikit melembut. Bu Nadira, tidak banyak orang yang menghargai hal itu. Nadira menggeleng pelan. Karena mereka buta, seperti aku dulu. Ryan menatapnya lama, tatapan yang lembut namun menembus. Aku senang, lanjut Nadira. Suaranya sedikit bergetar. Karena hari itu AC-ku rusak. Kalau tidak, aku tidak akan pernah mengenalmu. Ryan tersenyum dalam senyum yang membawa kehangatan di dada Nadira. Dan saya, jawab Ryan perlahan, bersyukur karena pintu ruangan ibu terbuka hari itu. Saya tidak tahu bahwa hidup saya akan berubah begitu cepat. Keduanya terdiam lagi, tapi kali ini bukan karena kehabisan kata, melainkan karena ada sesuatu yang mulai tumbuh, perlahan, hangat, dan indah. Sesuatu yang tidak pernah mereka rencanakan. Dan malam itu, di bawah cahaya kota, Nadira sadar satu hal. Ryan bukan lagi sekadar penyelamat perusahaan. Ia mulai menjadi seseorang yang membuat hatinya berdebar. Setelah makan malam itu, mereka tidak langsung pulang. Angin malam yang lembut, lampu-lampu kota yang berkilau, dan suasana tenang di rooftop membuat waktu seolah melambat. Nadira bersandar sedikit pada kursinya, menatap langit Jakarta yang tertutup awan tipis. Sementara Ryan duduk berseberangan, wajahnya diterangi cahaya lampu hangat. Beberapa menit berlalu tanpa kata, namun hening itu terasa begitu nyaman. Seperti mereka telah saling mengenal jauh lebih lama daripada kenyataannya. Ryan akhirnya membuka suara. Bu Nadira, saya ingin tanya sesuatu. Bolehkah? Nadira menoleh, tersenyum pelan. Tanyakan saja, kita tidak sedang di kantor sekarang. Ryan menatapnya lama, seolah mencari keberanian dalam matanya sendiri. Kenapa? Ibu sangat berubah sejak kemarin. Anda yang dikenal semua orang sebagai CEO tegas, dingin, tiba-tiba sangat berbeda. Nadira terdiam. Pertanyaan itu mengenai sesuatu yang tidak pernah ia jelaskan pada siapapun. Ia menarik napas panjang. Aku lelah, Ryan. Ryan mengerutkan kening, mendengarkan. Aku lelah berpura-pura kuat, lelah menjadi seseorang yang harus selalu sempurna di mata semua orang. Lelah menjadi pemimpin yang tidak boleh salah, tidak boleh rapuh. Nadira memandangi jemarinya sendiri. Selama bertahun-tahun, aku membangun tembok di sekitar diriku. Tembok yang membuatku keras pada orang lain, dan mungkin keras pada diriku sendiri. Ryan menatapnya dengan empati mendalam. Bu Nadira, tidak ada yang salah menjadi kuat, tapi tidak apa-apa. Kalau sesekali ibu ingin menjadi manusia. Nadira tersenyum tipis, senyum yang dipenuhi rasa haru. Dan kamu membuatku ingat bahwa menjadi manusia itu tidak apa-apa. Ryan terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya hangat. Aku tidak tahu kenapa, lanjut Nadira. Tapi sejak melihatmu kemarin, sikap tenangmu, keberanianmu, kesederhanaanmu, sesuatu dalam diriku berubah. Kamu membuatku melihat dunia dari sudut yang berbeda. Ryan membuka mulut namun tidak langsung bicara. Ada sesuatu yang bergetar halus dalam matanya. Kalau begitu, katanya pelan, saya bersyukur bisa ada di hari itu, Bu. Nadira mengangkat wajahnya, menatapnya langsung. Kamu bisa berhenti memanggilku Bu ketika kita tidak di kantor. Ryan tersenyum kecil. Kalau begitu, Nadira. Nama itu keluar dari bibirnya dengan begitu lembut hingga Nadira harus menahan napas sejenak. Rasanya berbeda, lebih dekat, lebih jujur. Angin malam bertiup, membawa aroma bunga dari taman rooftop. Beberapa detik yang hening berlalu sebelum Nadira bertanya pelan. Ryan, kamu bahagia sekarang? Ryan menatap lampu-lampu kota. Saya bahagia, lebih dari yang saya bayangkan. Saya punya pekerjaan yang layak, kesempatan baru,
dan seseorang yang percaya pada saya. Tatapannya kembali ke Nadira. Saya berterima kasih karena itu. Nadira memalingkan wajah, menyembunyikan rona halus yang muncul di pipinya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, katanya perlahan. Tapi aku ingin kamu tahu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi sekadar staf. Kamu bagian penting dari timku. Dan ia berhenti sejenak, suara melembut, hampir seperti bisikan. Mungkin juga bagian penting dari hidupku. Ryan menunduk. Bukan karena malu, tetapi karena rasa hangat yang memenuhi dadanya. Nadira, ucap Ryan lembut. Terima kasih karena sudah melihat saya. Lebih dari sekadar pekerjaan saya. Malam pun semakin larut. Mereka akhirnya berdiri, berjalan menuju lift bersama. Ketika pintu lift terbuka, Nadira melangkah duluan, lalu menoleh ke Ryan yang masih berdiri mematung, seolah enggan meninggalkan momen itu. Nanti kita bicara lagi. Bukan sebagai CEO dan staf, tapi sebagai dua orang yang saling menghargai. Ryan mengangguk. Selamat malam, Nadira. Nadira tersenyum, senyum yang tidak pernah dilihat siapapun di kantor. Selamat malam, Ryan. Pintu lift menutup perlahan, memisahkan mereka untuk malam itu. Namun, sesuatu telah berubah, bukan hanya nasib Ryan, tapi juga hati Nadira. Dan di suatu sudut kota yang masih terang oleh lampu-lampu gedung, dua kehidupan berbeda mulai bergerak ke arah yang sama. Pelan, hati-hati, tapi pasti. Cerita mereka belum berakhir, baru saja dimulai.